Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kalau sehat semuanya, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya dalam bentuk sehat, iman, dan kesehatan. Saudara semuanya, hari ini saya melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang materi komunikasi dalam manajemen keperawatan. Ya, kita di semester awal, semester 1 atau 2, tingkat 1 itu kita sudah diajari tentang teori komunikasi. Ya, bagaimana kita dengan orang lain berkomunikasi. Nah, sebenarnya komunikasi itu apa? Yang bisa diterapkan di dalam manajemen keperawatan, karena ini kita topiknya berkomunikasi dalam manajemen keperawatan. Nah, menurut Smartbook tahun 1990 bahwa manajer keperawatan itu hampir 80% untuk berkomunikasi. Ya, jadi fungsi keperawatan itu akan banyak berkomunikasi. Kemudian 11% itu membaca, dan 9% itu adalah menulis. Artinya apa? Artinya hampir waktu yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawab dari seorang manajer perawatan itu di dalam komunikasi. Ya. Komunikasi sendiri apa sebenarnya? Saya tidak akan memberikan pengertian definisi banyak tentang sebuah komunikasi, tapi saya hanya ambil dari Tappen tahun 1995 yang mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu pertukaran perasaan, pikiran, dan pemberian nasihat yang terjadi dua orang atau lebih yang bekerja sama. Itu pengertian komunikasi menurut Tappen tahun 1995. Oke. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa proses komunikasi itu menurut Marquis dan Aston ada 1998 itu ada komunikator, ada pasien, ada komunikan, ada komunikasi ya. Jadi ada pertama adalah komunikator, ada pasan dan komunikan, dan itu ada umpan baliknya. Sedang di komunikator itu ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Sedangkan pesan itu yang disampaikan itu bisa bentuknya tertulis, ada verbal, ada non verbal ya. Sedangkan komunikan yang menerima pesan ya, itu ada faktor internal dan eksternal ya. Jadi proses komunikasi ya menurut Marquis and Aston tahun 98. Nah, sekarang dalam prinsip berkomunikasi apa ya, bagaimana prinsip berkomunikasi? Yang pertama adalah jelas, sederhana, dan lengkap. Jadi komunikasi itu akan lebih efektif secara prinsip. Pesan itu adalah jelas, sederhana, dan lengkap. Artinya apa? Mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian prinsip komunikasi berikutnya adalah tahu dampaknya. Apa dampak yang diberikan atau akibat yang ditimbulkan ketika dia berkomunikasi, ketika dia menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan tentang suatu topik atau tema ya. Itu konsekuensinya banyak, karena orang tentunya akan mempersepsikan berbeda-beda. Orang yang menerima pesan itu persepsinya boleh jadi akan berbeda dengan yang pemberi pesan ya. Sehingga bagaimana pemilihan diksi kata itu tentunya akan disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dalam sebuah pesan. Kemudian ketiga adalah proses organisasi. Tentunya di manajemen keperawatan, di organisasi itu ada struktur organisasi,
Ketika dia menggunakan alur organisasi, maka komunikasi itu bisa dalam bentuk bottom up, top up, dari atas ke bawah, bisa bawah ke atas. Ya, itu fungsi di komunikasi. Prinsipnya adalah dari atas bisa menerima masukan dari bawah, dari atas bisa memberikan perintah kepada stafnya. Yaitu prinsip berorganisasi, sehingga komunikasi dua arah ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, prinsip komunikasi adalah adanya umpan balik. Ketika seseorang komunikator memberikan pesan kepada komunikan, maka agar efektif prinsipnya harus ada umpan balik. Ya, umpan balik ini kepada komunikator, sehingga apa? Kegiatan atau pesan yang disampaikan apakah bisa diterima atau tidak. Ya, sehingga pesan-pesan yang sudah disampaikan itu diberikan respon atau umpan balik, sehingga komunikator itu tahu bahwa pesannya sudah sampai. Ya. Kemudian adalah prinsip berikutnya adalah pendengar yang baik. Nah, ini yang sulit. Yang agak sulit ini penyakitnya perawat ini adalah menjadi pendengar yang baik. Rata-rata mereka akan menjadi pembicara yang baik. Kenapa begitu? Hampir semua orang ketika dia mendengarkan seseorang bicara itu akan kesulitan. Nah, benar nggak? Betul. Nah, coba perhatikan saudara. Kita ketika temannya curhat sesuatu, dia belum selesai curhatnya, saudara menimpali curhat ganti. Atau dosen di kelas ketika dia bicara memberikan pesan, mahasiswa di ruangan bicara sendiri. Itu menunjukkan apa? Kemampuan mendengar orang itu sedikit. Padahal di perawatan kita dituntut untuk bisa banyak mendengar. Contoh, ketika kita nanti bangsal, maka curhatan atau keluhan pasien itu pengennya didengar. Saya tidak bisa membayangkan ketika perawat tidak bisa, atau kemampuan mendengar perawat itu sedikit atau tidak bisa mendengar, sehingga dari pasien itu tidak bisa maksimal memberikan respon yang baik, sehingga kita dituntut untuk bisa berlatih untuk menjadi pendengar yang baik. Itu adalah 5 prinsip berkomunikasi. Nah, komunikasi di dalam manajemen keperawatan itu yang dipakai apa? Yang pertama adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis itu apa di dalam manajemen keperawatan? Adalah laporan dapat didefinisikan sebagai keterangan data informasi yang diperoleh dari pengamatan, penyelidikan, studi yang dikumpulkan, diolah, dan hasilnya disajikan secara tertulis. Ya, di dalam manajemen perawatan itu ada bentuk tulisan, bentuk pertanggungjawaban tulisan yang nanti bisa menjadi sebuah sarana komunikasi. Ya, misalnya asuhan keperawatan itu juga bentuk dokumennya adalah tertulis. Ya, kemudian laporan insiden report, ada kejadian tidak diinginkan, maka itu ada komunikasi, salah satunya bentuk tertulis, ya, bentuk tulisan, bentuk laporan berdasarkan pengamatan, pengalaman yang dilihat kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, dan itu merupakan komunikasi tertulis di dalam sebuah manajemen keperawatan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu langsung face to face, ya. Jadi komunikasi itu ini adalah sebuah simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Ya. Sistem kodenya verbal bahasa. Kemudian bahasanya seperangkat simbol, ada aturan yang mengkombinasikan simbol tersebut digunakan dan dipahami oleh komunitas. Ya. Kemudian pesan verbal adalah sarana utama menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Nah, jadi ketika di manajemen keperawatan, seorang staf, seorang perawat, dia mengungkapkan secara langsung dengan
kepada manajer keperawatannya atau manajer keperawatan memberikan pesan terhadap stafnya secara bahasa atau secara verbal, itulah yang namanya komunikasi verbal. Jadi yang pertama tadi kita komunikasi di dalam perawatan adalah komunikasi tertulis, yang kedua adalah komunikasi verbal. Nah, ketiga komunikasi yang digunakan dalam manajemen perawatan itu adalah komunikasi nonverbal, ya. Komunikasi yang menggunakan simbol-simbol nonverbal, gestur tubuhnya dan lain-lain, gerak tatap mata, ya, itu adalah bukan suara, bukan verbal, tetapi bahasa tubuh. Body language itu merupakan bahasa nonverbal. Ya, jadi bahasa-bahasa ini akan selalu digunakan, ya, dalam manajemen keperawatan. Ya. Oke, ini untuk komunikasi yang digunakan yang ketiga. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang komunikasi nonverbal itu hubungannya dengan apa? Komponen utama nonverbal itu adalah yang pertama tentang lingkungan, ya. Jadi lingkungan misalnya dalam kondisi ada beberapa pasien di lingkungan pasien atau di lingkungan yang tidak boleh mengeluarkan suara-suara yang itu bisa memberikan atau memberi persepsi yang berbeda, maka kita boleh menggunakan bahasa verbal. Kemudian adalah yang kedua, penampilan. Seseorang penampilannya bagaimana, cara memakai bajunya rapi atau tidak dan lain-lain ketika menampilkan sesuatu itu melihat dengan penampilannya. Kemudian adalah kontak mata yang ketiga. Kontak mata ini bisa memberikan pemahaman seseorang itu apakah perhatian terhadap sesuatu atau tidak. Ya, ketika kita bicara dengan seseorang atau pasien, kontak mata itu tidak selalu ada, maka kemungkinan apa artinya adalah ada perhatian terhadap sesuatu itu tidak kurang atau tidak pas. Kemudian gestur gerak-gerik tubuh kita. Gesturnya itu bisa dibaca, gestur orang misalnya contoh kita menggunakan mengangkat jempol kita, itu gestur kita. Ya, gestur kita itu apa? Berarti mengangkat jempol itu memberikan penghargaan, baik, mengapresiasi, tidak harus pekerjaanmu baik. Nah, itu kalau bahasa verbalnya, tapi bahasa gesturnya apa? Dengan memberikan jempol terhadap sesuatu yang sudah dikerjakan, tentunya itu memberikan arti apa? Apresiasi. Kemudian ekspresi, ya. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, dengan kepala ruang, dengan staf, dengan pasien, dengan siapapun, ekspresi itu tidak bisa kita hindari. Ketika orang bisa mengerjakan tugas dengan baik, ketika kita menghadapi pasien dalam kondisi yang kurang kondisi-kondisi yang membutuhkan pasien kesakitan, kita mesti artinya apa? Kita juga memberikan ekspresi. Ekspresi ini akan memberikan arti tentang bagaimana dia bisa melakukan dengan baik, ya, atau pemahaman yang beda. Kemudian intonasi itu ketika seseorang bicara, bahasa tubuhnya itu menyesuaikan, intonasinya itu menyesuaikan, gerak tubuhnya itu menyesuaikan dengan intonasi suara yang diberikan. Intonasi itu sebenarnya artinya apa? Untuk menekankan, penekanan dalam sebuah pesan, ya, itu ada intonasi maksudnya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah bahasa atau komunikasi melalui telepon, ya, kalau atau via telepon. Kita tahu bahwa di rumah sakit komunikasi yang dilakukan tidak hanya secara verbal, tertulis, non verbal, tapi ada lagi, yaitu adalah komunikasi via telepon. Pembicaraan telepon ini adalah
media komunikasi yang dapat menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Misalnya kita nanti perlu konsultasi kondisi pasien dengan tim kesehatan lain, misalnya dokter spesialis, maka komunikasi yang paling baik apa? Apakah kita langsung? Belum tentu, karena apa? Dokter-dokter spesialis ini biasanya tidak standby di rumah sakit selama 24 jam, tapi dia standby misalnya di rumah atau menerima konsulan, sehingga yang berhubungan dengan pelayan diberikan kepada pasien itu bisa termonitoring melalui apa? Komunikasinya dengan via telepon. Kemudian pembicaraan telepon itu artinya apa? Bersikap wajar dan ramah dalam pembicaraan telepon. Karena ekspresi ketika seseorang bicara di telepon itu tidak bisa diartikan, ya, tidak bisa memberikan seseorang tidak tahu, ya. Penekanan intonasi ekspresi itu akan mempengaruhi sebuah pesan, sehingga ketika kita bicara di telepon kita tidak tahu sebenarnya ekspresi dia itu seperti apa, itu tidak tahu, ya. Maka mau tidak mau, biar tidak salah persepsi, tentunya bahasa yang kita gunakan yang ramah, yang wajar, dan tidak bahasa anak mudanya ya tidak lebay gitu ya. Kemudian ada bahasa pembicaraan telepon itu Anda seolah sedang berhadapan dengan orang yang menelpon, ya. Kalau kita menelpon, jadi sikap, gestur, dan ekspresi mungkin agar bisa tersampaikan dengan baik, tentunya kita berimajinasi seolah-olah kita itu bicara lewat telepon, itu seolah-olah kita itu bicara langsung, sehingga yang penerima telepon itu dia mengetahui apa bentuk ekspresinya, gesturnya, bahasa tubuhnya, bahasa verbalnya, bahasa nonverbalnya, seolah-olah dia tahu persis. Nah, sehingga kita akan bersikap seolah-olah kita akan bertemu langsung dengan orang yang kita telepon tadi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana aplikasi komunikasi dalam asuhan keperawatan, ya? Mungkin di dalam komunikasi ini, aplikasi di dalam manajemen keperawatan seperti apa? Aplikasinya di dalam asuhan keperawatan. Kita tahu bahwa asuhan keperawatan itu memerlukan asuhan keperawatan itu berhubungan dengan metode ilmiah yang sudah disepakati oleh semuanya, bahwa di asuhan keperawatan itu kita akan melaksanakan 5 tahapan ilmiah. Yang pertama itu adalah pengkajian, yang kedua itu adalah diagnosa, ketiga intervensi, yang keempat implementasi, yang kelima evaluasi. Nah, di dalam asuhan keperawatan, komunikasi digunakan di dalam apa saja? Nah, yang pertama, yang di dalam asuhan keperawatan itu, yang pertama adalah operan, ya, handover, ya. Ketika perawat jaga pagi bertemu dengan yang jaga sore, atau yang jaga sore ketemu dengan yang jaga malam, ketika aplusan atau handover itu membutuhkan komunikasi, ya. Komunikasi apa yang disampaikan? Kondisi, laporan secara langsung dari perawat jaga sebelumnya dan yang akan jalan. Kalau dinas pagi, yang dinas pagi itu akan memberikan laporan, mengkomunikasikan baik secara verbal, non-verbal, tulisan kepada yang sip jaga sore. Demikian juga nanti yang jaga sore ketika sudah habis jam kerjanya, maka dia akan memberikan informasi kepada atau mengkomunikasikan kepada yang malam. Demikian juga yang malam ketika jam kerjanya habis, dia akan memberikan informasi, mengkomunikasikan asuhan keperawatan yang sudah diberikan kepada pasien, evaluasinya kepada yang dinas
pagi, dan itu membutuhkan komunikasi baik verbal, tertulis maupun non verbalnya. Ya, itu aplikasinya. Kita bisa dilihat di sana. Maka ketika operan itu baik atau tidak tentunya dilihat dari komunikasi yang diberikan dari shift sebelumnya ke shift yang akan jalan. Kemudian di dalam komunikasi diterapkan di mana? Di asuhan keperawatan. Yang berikutnya adalah di anamnesis, pengkajian. Kita tahu di dalam pengkajian keperawatan itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu di situ akan ada allo anamnese dan auto anamnese. Allo anamnese itu kepada orang lain, auto anamnese kepada pasien. Jadi kita berkomunikasi kepada pasien, mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan keluhan, riwayat-riwayat pasien sebelumnya, riwayat penyakit, baik riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, atau pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Itu kita membutuhkan untuk komunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi atau data sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan dalam anamnesis. Kita juga bisa menggunakan komunikasi untuk apa? Mencari data-data tambahan dari mana? Dari keluarga atau penanggung jawab pasien. Ya. Kemudian berikutnya apa? Komunikasi yang diterapkan salah satunya berikutnya adalah di komunikasi dengan komputer, ya. Di era sekarang, di era internet, ya, perkembangan di asuhan keperawatan itu cukup lumayan cepat, ya. Dari hampir semuanya, beberapa rumah sakit sudah paperless, mengurangi dengan tulisan-tulisan, sehingga sangat mungkin laporan-laporan di beberapa rumah sakit sudah menggunakan computerized, sehingga asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien itu terdokumentasi di mana? Terdokumentasi di computerized, ya. Komunikasinya bisa melalui komputer, ya. Jadi kita melaporkan kondisi real pasien, kemudian asuhan keperawatan terdokumentasi di dalam mana? Di dalam computerized, sehingga komunikasi di sini membutuhkan atau komunikasi komputer. Kemudian berikutnya aplikasinya komunikasi dalam rahasia. Artinya apa? Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi pasien yang boleh jadi tidak boleh diinformasikan, dan itu menjadi sebuah rahasia, ya. Dan tidak semua orang boleh tahu. Misalnya diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit itu siapa yang berhak memperoleh informasi? Tentunya yang bersangkutan atau pasien. Sehingga komunikasi yang diberikan kepada orang yang ingin mengetahui itu bagaimana cara memberikan informasi agar tidak menyinggung, tapi dia tidak boleh mengetahui. Ada teknik tersendiri, ada bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan. Baik kerahasiaan menyangkut institusi maupun kerahasiaan-kerahasiaan yang menyangkut dengan kondisi real pasien, yaitu komunikasi dalam rahasia. Berikutnya adalah komunikasi yang diterapkan dalam manajemen keperawatan adalah komunikasi sentuhan, ya. Seseorang, ya, ternyata di dalam keperawatan itu memberikan arti penting ketika kita mengkomunikasikan dengan sentuhan, ya. Ternyata sentuhan itu bisa memberikan efek yang bagus terhadap pasien, ya. Salah satunya untuk bisa mengurangi rasa nyeri, ya, memberikan kenyamanan pada seseorang ketika kita, atau mengurangi kecemasan, ya, seolah-olah kita akan mendampingi, seolah-olah kita akan memberikan pendampingan kepada pasien, dan pasiennya akan mengurangi kecemasan, ketakutan. Misalnya kalau di rumah sakit, misalnya mengurangi kecemasan pada pre-op, misalnya pasien-pasien yang mau dioperasi, itu memberikan sentuhan, itu memberikan kenyamanan,
Kemudian pada orang-orang yang dengan pasien nyeri yang hebat itu juga akan memberikan selain kenyamanan adalah mengurangi rasa nyeri pada pasien. Oke. Nah, komunikasi yang digunakan di dalam manajemen perawatan berikutnya adalah dokumentasi. Kita tahu bahwa semua informasi yang berkaitan dengan pasien itu akan didokumentasikan. Dokumentasi ini bersifat rahasia. Dokumentasi ini tidak semua orang boleh membuka. Tetapi dokumentasi ini boleh diinformasikan dengan sesama tim atau tim kesehatan yang lain. Karena memang harus membutuhkan informasi-informasi ini yang bisa memberikan penjelasan kepada tim kesehatan atau mengkomunikasi antar perawat, ya. Sehingga dokumentasi keperawatan ini sangat mungkin menjadi sebuah sarana komunikasi atau memberikan informasi-informasi yang penting yang digunakan untuk mengkomunikasi kondisi pasien, perkembangan pasien. Yaitu dokumentasi atau komunikasi dalam dokumentasi. Nah, sekarang manfaatnya apa? Manfaat dari dokumentasi itu adalah bisa mengkomunikasikan antar perawat. Asuhan keperawatan yang dibuat oleh perawat yang catatan perkembangan yang meliputi perkembangan atau masalah-masalah berhubungan dengan diagnosa keperawatan yang muncul, intervensinya, implementasi, dan evaluasinya, dan re-assessmentnya itu akan tertulis di dalam sebuah asuhan keperawatan. Maka di situ akan bisa mengkomunikasikan antara perawat satu dengan perawat yang lain, ya. Kemudian berikutnya manfaatnya adalah datanya akurat dan dicatat, ya. Perkembangan kondisi pasien itu akan tercatat dengan jelas ketika kita menuliskan menjadi di dalam dokumentasi, ya. Misalnya pemeriksaan hasil laboratorium, kemudian pemeriksaan hasil radiologi atau pemeriksaan penunjang lain, ketika didokumentasikan itu akan menjadi data yang tepat dan akurat, dan itu tidak boleh salah, gitu ya. Dan itu akan akan memberikan informasi kepada tim kesehatan yang lain, ya. Dan tim kesehatan lain, dokter, fisioterapis, kemudian dari tim kesehatan yang lain yang membutuhkan informasi itu bisa meminta informasi di dalam dari dokumentasi itu, sehingga apa yang dibutuhkan oleh tim kesehatan lain untuk menunjang tindakan-tindakan yang kolaboratif ini sangat mungkin bisa dilakukan. Bagaimana dia bisa melihat data? Seorang dokter bisa melihat perkembangan dari pasien dari sepersip, jam per jam, detik per detik juga akan terdokumentasikan di situ, sehingga nanti ini cara efektif untuk memberikan informasi kepada tim kesehatan lain. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah digunakan untuk keperluan yang lain. Dokumentasi ini keperluan yang lain apa? Sangat mungkin di dalam kode etik keperawatan itu digunakan untuk apa? Kode keperawatan itu adalah dokumentasi itu boleh dibuka di muka pengadilan atas perintah dari pengadilan. Misalnya ketika ada sebuah laporan dari pasien tentang berkaitan dengan pelayanan atau malpraktek misalnya, maka untuk membuktikan salah atau tidaknya, salah satunya pengadilan itu boleh membuka dokumentasi itu, dilihat apakah sudah terdokumentasi dengan baik atau tidak. Nah, dokumentasi itu yang kita gunakan itu bisa dibuka, perawat melakukan benar atau tidak, dokternya melakukan pemeriksaan atau tidak, atau tim kesehatan lain memberikan tindakan apa, ya.
benar apa tidak, itu bisa dibuka menjadi sarana bukti di pengadilan. Ya, itu kegunaan dari dokumentasi dalam komunikasi. Oke ya. Saudara-saudara semuanya, itu mungkin yang perlu saya sampaikan tentang komunikasi dalam manajemen keperawatan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran, penjelasan dan manfaat bagi saudara semuanya tentang bagaimana aplikasi komunikasi dalam manajemen keperawatan ya. Harapan saya yang sedikit ini ya, jangan lupa komunikasi itu bukan seperti jalan tol yang hanya satu arah saja. Jadi bagaimana biar efektif, ada dua arah, ada umpan balik ya, yang bisa itu akan lebih efektif sehingga pesan yang diberikan bisa diterima tanpa dengan persepsi yang sama. Oke, saudara-saudara semuanya, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan manfaat tambahan ilmu kepada saudara semuanya. Ini hanya perifer. Kalau masih ada kurang, saudara bisa membaca yang lebih banyak lagi teori-teori tentang komunikasi. Ini paling tidak bagaimana kita tahu sebenarnya fungsi komunikasi di dalam manajemen keperawatan itu seperti apa. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Tetap semangat untuk bisa menjalani pembelajaran ini walaupun dengan daring, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi, dan selalu berdoa untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita selalu dilindungi dari pandemi COVID-19 ini. Oke, amin. Dari saya cukup sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya cukup sekian. Billahi faisa bil haq fasta bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.